Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama dengan pelajaran ilmu falak. Setelah PTS kemarin kita belajar tentang ruang lingkup ilmu falak, pengertian sampai dengan galaksi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi baru yaitu tentang bintang. Kita lanjut saja ya. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang bintang? Bintang itu apakah benda langit juga? Apakah dia bentuknya itu benar-benar bintang segi lima seperti apa yang suka kita gambar sejak kecil gitu, atau bentuknya memang tidak beraturan, tidak kita ketahui. Nah, kita di sini akan bahas tentang bintang ya. Ya, jadi bintang adalah benda angkasa yang memiliki cahaya sendiri dan terdiri dari gas pijar. Jadi, mengapa dikatakan bahwa bintang itu adalah benda angkasa yang memiliki cahaya sendiri? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di tata surya kita ada juga bintang yang paling dekat dengan bumi, yaitu adalah matahari ya, betul. Nah, matahari ini adalah termasuk salah satu bintang yang jaraknya memang sangat dekat dengan bumi. Jadi kenapa matahari dinyatakan bintang? Karena matahari ini memiliki syarat-syarat yang memenuhi syarat bintang, yaitu dia mampu memiliki cahaya sendiri dan terdiri dari gas pijar. Jadi matahari itu mampu mengeluarkan cahaya sendiri. Karena apa? Karena di dalam matahari itu, nanti kita sebetulnya akan bahas di materi lebih lanjut ya, lebih fokus tentang matahari. Kita bahas sedikit singkatnya aja. Jadi matahari itu terjadi suatu reaksi yang namanya adalah reaksi nuklir, atau lebih tepatnya adalah reaksi fusi, yang mana reaksi ini itu merupakan penggabungan dari 4 atom hidrogen menjadi 1 atom helium, yang mana reaksi tersebut akan mengeluarkan suatu energi yang sangat besar dan juga akan mengeluarkan suatu cahaya. Energinya akan berubah menjadi suatu energi cahaya yang dapat dipancarkan ke seluruh tata surya gitu. Itu adalah pengertian dari bintang. Nah, kalau kita bicara tentang bintang, kita tidak akan lepas dengan yang namanya magnitudo. Jadi magnitudo itu adalah suatu ukuran terang atau redupnya suatu bintang, yang semakin kecil nilai magnitudo suatu bintang, maka semakin terang cahayanya. Contohnya, karena tadi kan dikatakan semakin kecil nilai magnitudonya, maka akan semakin terang. Di tabel di bawah ini, mana yang magnitudonya lebih kecil, nilai magnitudonya paling kecil? Ya, jadi yang nilai magnitudonya paling kecil adalah matahari, yaitu min 26,8. Dilanjutkan oleh bintang Beta Centauri min 1,4 dan seterusnya. Kenapa matahari magnitudonya sangat kecil gitu? Karena tadi matahari itu magnitudonya kecil sehingga dia paling terang dilihat dari bumi. Tapi si magnitudo ini sifatnya itu relatif karena sangat bergantung oleh banyak faktor seperti jarak antara bumi dengan bintang tersebut. Juga dipengaruhi oleh ukuran dari bintang tersebut. Contohnya, jadi matahari ini kenapa magnitudonya itu paling kecil di tabel di bawah ini? Ini hanya contoh saja ya. Karena matahari itu jaraknya itu sangat dekat dengan bumi, sehingga paling dekat, paling terlihat cahayanya itu paling terang, sehingga magnitudonya pun akan semakin kecil. Kita bandingkan dengan bintang Beta Centauri min 1,4. Kenapa dia memiliki magnitudo yang paling kecil juga? Karena bisa jadi si bintang Centauri ini juga jaraknya dekat dengan bumi. Atau kalau jaraknya itu jauh, tapi kenapa masih paling kecil? Bisa jadi karena bintang Beta Centauri ini karena ukurannya itu sangat besar. Jadi ketika ukurannya itu sangat besar, meskipun jaraknya jauh, dia juga akan terlihat dari bumi itu sangat cerah gitu, sangat terang. Itu juga mempengaruhi kepada ukuran magnitudo tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kelompokkan bintang berdasarkan warnanya. Kalau kita seringkali melihat atau menggambar bintang itu dengan warna kuning atau tidak dengan warna putih, sebenarnya warna bintang itu macam-macam gitu. Ada yang merah, kuning, putih, dan biru. Nah, ada juga yang hitam gitu ya, atau bintang yang mati itu warna hitam. Nah, kenapa kita warnai dengan seperti itu? Karena kita melihatnya matahari gitu. Matahari itu warnanya seperti itu, kita otomatis menggambarnya dengan warna itu. Nah, sebetulnya seringkali kita mengkategorikan
mengkategorikan bahwa yang warna merah itu, yang menyala-nyala itu adalah bintang yang paling panas itu sebetulnya. Yang paling panas itu adalah bintang yang berwarna biru. Suhunya itu di atas 20.000 derajat Celcius. Bintang merah itu adalah salah satu bintang yang suhunya itu paling rendah gitu ya, sekitar 2000 sampai 3000 derajat Celcius. Selanjutnya adalah bintang yang berwarna kuning, suhunya 6000 derajat Celcius. Lalu bintang putih 8000 derajat Celcius, dan bintang biru itu bintang yang paling panas karena suhunya di atas 20.000 derajat Celcius. Itu. Nah, tadi kita sudah bicara tentang bintang. Nah, saatnya kita bicara tentang rasi bintang. Mungkin kalian juga sudah banyak mendengar tentang rasi bintang. Jadi, rasi bintang itu adalah kumpulan dari beberapa bintang yang membentuk suatu konfigurasi tertentu. Rasi bintang ini seringkali memang banyak fungsinya gitu ya. Seringkali untuk zaman dahulu itu digunakan sebagai petunjuk arah misalnya, atau petunjuk arah ketika nelayan akan berlayar. Sering juga kalau zaman-zaman dahulu ya, oleh orang-orang Yunani itu seringkali si rasi bintang ini disebutkan bahwa rasi bintang ini adalah bentuk perwujudan dari dewa ini misalnya, karena bentuknya itu seperti dewa yang sedang memanah, atau perwujudan dari hal ini karena bentuknya seperti suatu kereta kencana misalnya. Banyak sekali mitos-mitos tentang rasi bintang. Nah, di sini adalah contoh beberapa rasi bintang. Sebenarnya rasi bintang itu banyaknya, ini Ibu mengambil hanya sebagian contoh saja. Yang pertama ada rasi bintang pari atau rasi bintang layang-layang, rasi bintang biduk, rasi bintang zodiak. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, jadi ini adalah rasi bintang pari, atau tadi rasi bintang layang-layang, atau rasi bintang salib, atau istilah bahasa Inggrisnya itu adalah rasi bintang crux. Nah, jadi rasi bintang ini bentuknya itu salib dan seringkali dinyatakan sebagai penunjuk arah utara. Kalau rasi bintang biduk bentuknya seperti ini, seperti gayung. Dia terdiri dari 7 bintang dan seringkali digunakan sebagai petunjuk arah selatan. Yang selanjutnya adalah rasi bintang zodiak ya. Seperti dalam ilmu astrologi ada Aries, Taurus, Gemini, Leo, Sagittarius, Aquarius, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu rasi bintang juga gitu. Nah, ini adalah penjelasan lanjutan tentang rasi bintang. Jadi banyak sekali contoh-contoh rasi bintang seperti rasi bintang Orion yang seringkali digunakan untuk penentuan awal musim hujan atau untuk awal bertani. Kemudian ada rasi bintang Scorpio, rasi bintang yang juga disebut Kelopo Doyong. Nah, dan ini juga rasi bintang pari yang menunjukkan arah utara dan rasi bintang biduk yang menunjukkan, maaf ketukar ya, berarti rasi bintang pari arah selatan, rasi bintang biduk arah utara. Ini yang betulnya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke pernyataan dari seorang ilmuwan. Jadi Johann Bayer menyebutkan bahwa dalam suatu rasi bintang itu dikenalkan dengan huruf-huruf Yunani untuk menentukan bintang yang paling terang di rasi bintang itu. Bintang yang paling terang itu diawali dengan alfa, kemudian beta, gamma, delta, dan selanjutnya. Contohnya seperti dalam suatu rasi bintang Centaurus, Alpha Centauri adalah bintang yang paling terang. Seperti itu. Selanjutnya adalah satuan jarak di jagat raya. Ada satuan astronomi atau astronomical unit, itu adalah jarak bumi ke matahari 150 juta kilometer. Ukurannya itu 150 juta kilometer. Kita juga bisa menentukan rasi satuan ini untuk menentukan jarak dari bumi ke benda langit yang lain. Seperti jarak dari bumi ke Jupiter misalnya 3 satuan astronomi, seperti itu. Ini hanya untuk memudahkan. Selanjutnya ada satuan kecepatan cahaya. Jadi 1 detik cahaya itu sama dengan 300.000 km. Jadi kalau jarak antara bulan ke bumi adalah 1,26 detik cahaya. Jarak bumi ke matahari adalah 8,3 menit cahaya. Nah, kalau dua dari satuan jarak ini sudah tidak mampu lagi menyatakan jarak di bumi ini karena jaraknya itu sangat-sangat jauh, nah digunakanlah jarak parsec atau paralax per second. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pandangan manusia terhadap jagat raya. Ada 4 pandangan manusia terhadap jagat raya, ada egosentris, geosentris,
heliosentris, dan galaktosentris. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau egosentris itu adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia sebagai pusat jagat raya. Jadi orang zaman dahulu itu berpikir ketika mereka berdiri di suatu tempat, misalnya di suatu titik, mereka berpikir apakah benda-benda langit ini ternyata mengelilingi saya loh. Ternyata benda langit ini berkonspirasi semuanya itu untuk menjadikan saya sebagai pusat dari jagat raya. Seperti itu ya anggapan zaman dulu. Kemudian pandangan ini ditepis oleh pandangan geosentris karena tidak mungkin gitu ya tiap manusia itu dapat menjadi pusat jagat raya karena jumlah manusia itu banyak, jadi tidak mungkin setiap dari manusia itu jadi pusat dari jagat raya itu gitu. Jadi pandangan itu ditepis oleh seorang ilmuwan bernama Ptolemeus. Beliau menyatakan bahwa yang menjadi pusat jagat raya itu bukan manusia tapi bumi loh yang jadi pusat jagat raya itu gitu, karena manusia terlalu banyak, bumi loh yang jadi pusat jagat raya gitu kata Ptolemeus. Kemudian teori geosentris juga tidak lama di dibantah lagi oleh teori lanjutan atau teori heliosentris yang mana matahari itu menjadi pusat dari jagat raya. Nah, matahari itu dijadikan pusat jagat raya itu karena banyak lagi benda-benda langit yang lain yang ukurannya itu jauh lebih besar daripada bumi gitu. Jadi ilmuwan tersebut menyatakan bahwa yang menjadi pusat dari jagat raya itu adalah matahari. Kemudian teori ini juga dipetahkan lagi dengan teori galaktosentris yang menyatakan bahwa alam semesta itu berpusatnya itu pada galaksi, bukan pada bumi, bukan pada manusia, bukan pada matahari, tapi pada galaksi. Namun kemungkinan besar si teori ini juga dibantahkan lagi oleh teori lanjutan yang memang belum diketahui gitu ya. Karena kenapa? Karena menurut ibu galaksi itu kan banyak jumlahnya, sama seperti tadi pandangan egosentris. Manusia itu banyak jumlahnya, begitu juga dengan galaksi. Galaksi juga jumlahnya jutaan, ribuan, bahkan sampai ratusan juta yang kita tidak ketahui. Yang pastinya benda-benda langit ini juga mengelilingi lagi suatu pusat yang memang belum diketahui gitu. Kenapa belum diketahui? Karena ya alat-alat terbatas, akal manusia juga terbatas, belum diketahui gitu. Jadi pusat jagat raya itu sebetulnya apa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah, sampai sini saja materi untuk kali ini. Semoga kalian paham. Kita akan lanjutkan di sesi tanggap saling menanggapi. Tanggapannya bisa dilakukan di Google Classroom aja ya. Soalnya kalau di WhatsApp takut tidak terkontrol seperti itu. Kalau di WhatsApp bisa apa ya? Tanggapannya itu di luar jam pelajaran aja kalau di WhatsApp. Kalau untuk di jam mata pelajaran sekarang tanggapannya di Google Classroom dulu ya. Setelah itu nanti di akhir akan ada sedikit evaluasi yang apa ya menjadi standar gitu, apakah kalian tuh menyimak atau tidak, apakah kalian mengerti atau tidak, seperti itu ya. Untuk materi kalian cukupkan sekian, semoga kalian paham. Untuk pertanyaan silahkan di drop saja di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.